kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Dr. Nurullah MT selaku dosen pembimbing dan juga dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Tak lupa juga teman-teman sejawat dari Rombel 1 Informatika. Perkenalkan, nama saya Minanur Rahman dari Rombel 1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan Seminar Pendidikan Profesi Guru. Ini dari seminar ini ada 4 nanti yang saya paparkan. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, pengalaman belajar yang bermakna. Yang keempat yaitu desain pembelajaran. Yang pertama kita masuk ke identifikasi dulu. Ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu visi untuk pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi, inovasi pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter untuk menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Yang kedua ada visi sebagai calon guru, yaitu menjadi guru profesional yang mampu mengembangkan kualitas diri peserta didik dengan pendekatan pembelajaran paradigma baru yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Terus rencana untuk mencapai visi tadi ada 4 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi yang harus dipenuhi sebagai guru profesional melalui pelaksanaan pendidikan profesi guru. Yang kedua, mewujudkan pribadi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar dapat menciptakan iklim pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan peserta didik abad 21 yang meliputi keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Selama mengikuti program PPG dari semester 1 hingga semester 2 saat ini ada 2 refleksi yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, dalam pendidikan Indonesia, pendidikan di Indonesia seharusnya dapat menuntun peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Seperti yang telah dikemukakan oleh Hajar Dewantoro, pendidikan di Indonesia juga seharusnya dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan abad 21 yang wajib dimiliki peserta didik saat ini. Yang kedua, refleksi menjadi guru profesional. Untuk menjadi guru profesional, saya harus terus mengembangkan kualitas diri saya melalui penguasaan kompetensi yang perlu dicapai oleh seorang guru profesional, seperti kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Hanya rencana tindak lanjut, yaitu 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah melakukan orientasi sekolah tempat mengajar, mengamati lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik, serta merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan pengembangan kualitas diri yang terdiri dari 4 kompetensi tadi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, agar kualitas mengajar di kelas juga dapat berkembang lebih baik. Selanjutnya masuk ke pengalaman belajar yang bermakna. Dalam ini saya mengambil mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, yaitu topik yang terkait pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching. Pendekatan CRT merupakan salah satu pendekatan yang dapat mengaitkan konsep materi pembelajaran dengan muatan budaya yang ada di sekitar peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Melalui pendekatan CRT, peserta didik merasa keberadaannya lebih dihargai sehingga mereka cenderung lebih aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan CRT,
dapat menjadikan peserta didik untuk lebih perhatian terhadap budaya di sekitar mereka yang ternyata dapat dipromosikan melalui karya digital kreatif. Artefak yang mendukung pengalaman belajar saya terdapat dua bagian, yaitu bagian saat membuat rancangan pembelajaran dan asesmen yang berpendekatan CRT serta melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan CRT. Ini ada contoh artefak modul belajar saya. Terus ini penerapan CRT-nya pada kegiatan inti. Ini LKPD-nya. Selanjutnya yaitu masuk ke desain pembelajaran. Di sini saya mengampu mata pelajaran informatika. Fasenya fase D kelas 9 dengan CP. Pada akhir fase D, peserta didik mampu bergotong royong untuk mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan artefak komputasional sebagai solusi persoalan masyarakat serta mengomunikasikan produk dan proses pengembangan dalam bentuk karya kreatif yang menyenangkan secara digital. Ini adalah tujuan pembelajaran modul belajar saya. Ini ada 3 aspek, yaitu tujuan pembelajaran kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dari kognitif, setelah pembelajaran ini peserta didik dapat memahami pentingnya pengelolaan akun media sosial yang baik. Yang kedua, mengidentifikasi langkah terbaik dalam menjaga keamanan akun media sosial. Yang ketiga, mengenali tanda-tanda cyberstalking dan cara mengatasinya. Yang keempat, menciptakan karya kreatif dalam bentuk video pendek promosi untuk diunggah pada media sosial masing-masing peserta didik. Dari TP afektifnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap religius, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan doa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok dengan baik melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahan pada LKPD melalui diskusi kelompok dengan baik. Tujuan pembelajaran dari psikomotoriknya, peserta didik dapat aktif dan terampil dalam menemukan konsep penyelesaian LKPD melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil karya kreatif dengan baik dan benar di depan kelas. Dalam modul ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Pendekatannya saya menggunakan ada 2, saintifik dan CRT. Metode pembelajarannya menggunakan diskusi, tanya jawab, presentasi, dan ceramah, dan juga mengimplementasikan feedback. Feedbacknya dalam bentuk LKPD-nya secara online. Nanti peserta didik men-scan barcode yang saya tampilkan. Muatan budayanya, jadi penerapan muatan budayanya ini pada tugas akhirnya, karena modul ajar saya ini 2 pertemuan. Yang 1 pertemuan untuk materi, yang 2 pertemuan untuk praktikum bikin video karya digital kreatif untuk promosi di akun media sosial. Jadi peserta didik membuat 1 video kreatif singkat, video digital kreatif untuk diupload di Reels Instagram atau TikTok, juga Facebook masing-masing. Itu mengangkat promosi budaya di sekitar, misal di Jawa Tengah khususnya Semarang, atau boleh di luar Jawa Tengah juga boleh. Misal ada peserta didik yang aslinya bukan dari Jawa Tengah. Oke, rencana ini masuk rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu rencananya melakukan asesmen awal non-kognitif berupa profiling etnis atau budaya peserta didik sebagai acuan pengambilan unsur budaya dan kognitif sebagai bahan acuan pembagian kelompok. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai unsur budaya dan tidak hanya terfokus pada budaya yang dimiliki mayoritas peserta didik.
Yang ketiga, menerapkan rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai karakteristik peserta didik di kelas dengan memperhatikan waktu pembelajaran. Yang keempat, menggunakan media pendukung lainnya seperti membuat kesimpulan pembelajaran dengan board, kuis, dengan kuisis, dan juga refleksi pembelajaran dengan Mentimeter. Baik, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Terus kalian saudara Minanur juga